Oke, Bias Paris balik lagi di episode Disciples Media. Ini aku di tempat yang sama ya, kalau misalkan kalian lihat episode minggu lalu, tapi dengan aku minggu lalu pakai baju abu-abu, sekarang aku pakai jaket karena di sini cuacanya masih dingin, padahal sekarang jam 9:30 pagi. Tapi suhunya masih sekitar 19-20 derajat ya, jadi ini dingin banget di atas. Oke, anyway, jadi kali ini kalau minggu lalu kita sudah ngebahas hepatitis B dan C. Sekarang waktunya kita ngebahas hepatitis A. Oke, jadi untuk hepatitis A ini dia itu berbeda dengan B dan C ya. Perbedaannya adalah dia itu ketika orang terjangkit ini tidak separah hepatitis B dan C. Karena bisa dibilang kalau nih ya, ada kalonya nih ya, kalau kalian bisa melewati parah-parahnya atau puncak dari penyakit ini, itu biasanya sekitar 4-6 minggu atau 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, artinya kalian selamat karena virus itu pelan-pelan akan hilang, virus hepatitis A ini. Jadi bisa dibilang virus ini tidak semematikan hepatitis B dan C. Tapi bukan berarti kalau misalkan kalian kena ada jaminan bahwa kalian bisa sembuh gitu ya. Gak ada jaminan sembuh tadi aku bilang. Nah, karena memang penyakit hepatitis ini A, B maupun C, walaupun A dibilang tidak separah B dan C, tapi sampai sekarang belum ada obatnya ya. Jadi itu sangat-sangat bergantung dengan daya tahan tubuh kalian. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian terkena hepatitis A sekalipun, itu nggak ada jaminan kalian bisa sembuh, karena kalaupun kalian nggak sembuh, virus itu hanya melemah doang. Artinya virus itu masih ada di tubuh kalian, tapi dia itu sudah lemah. Seperti itu. Oke, untuk virus hepatitis A ini sendiri, dia itu kebanyakan orang yang terkena penyakit itu dia tuh menyerang hati ya, tentu saja. Tapi biasanya orang yang terkena penyakit itu gejalanya ada mual, pusing, demam, muntah-muntah, bahkan bisa dibilang menguning gitu matanya gitu ya, karena penyebab dari virus ini seperti itu. Dan obatnya sekali lagi tidak ada, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sekarang kita mau bawa ke real life ya, atau ke dunia nyata. Kita ngomongin soal bad influence atau pengaruh buruk. Nah, jadi sama seperti virus ya, pengaruh buruk itu menyebar kayak virus gitu. Jadi dia itu bisa tertular antar satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, termasuk bad influence ini, jadi sesuatu yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang dari orang lain atau mungkin dari kalian sendiri yang kalian perbuat, itu bisa merusak kebiasaan baik kalian. Kalian yang biasa bangun pagi, kalian yang biasa rajin gitu ya, sekalinya males-malesan, itu akan kerajinan kalian, terus kalian yang biasa bangun pagi itu akan hilang dengan sekejap. Jadi jaga kebiasaan baik kalian, jangan sampai terkena bad influence atau pengaruh buruk dari apapun itu ya, dari orang lain ataupun dari diri kalian. Nah, dan cara terbaik untuk mencegah bad influence itu adalah membentengi diri kalian sendiri. Karena kita nggak bisa mengontrol orang lain ya, kalian nggak bisa mengontrol perbuatannya orang lain, kalian nggak bisa mengontrol pengaruhnya orang lain ke diri kalian, tapi kalian bisa mengontrol diri kalian supaya tidak terpengaruh. Ya, mungkin kita bisa aja bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kurang baik, tapi kalau misalkan kita bisa kontrol, walaupun kita bersama-sama dengan mereka, tapi kita tidak sama seperti mereka, kita masih bisa tetap jadi orang yang sama, kita tidak terpengaruh sama hal-hal buruk yang mereka lakukan. Nah, itu kalau kalian bisa ngelakuin itu, berarti benteng pertahanan diri kalian kuat banget, dan kalian bisa survive dimanapun kalian berada, karena kalian tidak gampang terpengaruh sama hal-hal buruk itu tadi. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi menurutku, daripada kalian membiarkan diri kalian di dalam lumpur, baik kita keluar dari lumpur gitu ya. Coba tinggalkan pergaulan-pergaulan yang buruk. Kalaupun kalian masih berada di pergaulan yang buruk itu, pelan-pelan kalian kikis kebiasaan-kebiasaan buruk itu, dan pertahankan integritas kalian di tengah lumpur atau di tengah hal yang buruk itu tadi. Jadi jangan sampai terpengaruh, kalau bisa kalian malah mempengaruhi hal yang baik kepada orang lain. Bad influence lawannya adalah good influence, kalian lawan dengan good influence ke orang lain. Jadi tularkan sesuatu yang baik ke orang lain, jangan yang buruk-buruknya aja nih yang kalian tularkan gitu. Ya, sampai di sini dulu episode Disciples Media, dan aku akan balik lagi di episode Disciples Media minggu depan. Sampai ketemu.